Ya, sorotan lain juga masih soal mudik nih, Mevri. Mhm. Kalau tadi kita bicara bagaimana mempersiapkan kendaraan, bagaimana mempersiapkan bekal selama perjalanan mudik. Mhm. Tapi yang perlu juga dipastikan adalah kondisi kesehatan kitanya sendiri, Betul. orang tua, termasuk anak-anak begitu ya. Karena memang Nah. mudik ini menjadi satu tradisi yang sudah ditunggu-tunggu begitu. Aha. Tidak hanya orang tua, tapi semua anggota keluarga akan berkumpul pada momen Lebaran Idul Fitri ini. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal mudik bersama anak, Ferdi punya pengalaman mungkin membawa anak untuk perjalanan jauh seperti mudik? Ini kan pasti Sepertinya 2 tahun ini belum ya. belum. Masih harus mempertimbangkan banyak hal begitu untuk melakukan perjalanan yang Betul. cukup jauh ya, menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Betul, baik itu pesawat terbang, mau menggunakan kereta api, Mm-mm. mau menggunakan mobil juga kan biasanya apapun itu ada tantangan tersendiri Betul. kan. Dan terutama jika membawa anak nih harus memastikan bahwa memang mudiknya bisa aman dan nyaman bagi anak. Nah, Betul kita akan sekali. langsung tanya nih ya, bagaimana sih caranya agar menciptakan suasana mudik aman bersama anak? Karena kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dokter spesialis anak, Dr. Adip Hermawan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mbak Mayfri dan Ferdi. Ya. Iya, dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sepertinya yang mau bertanya bukan hanya kami saja, ini juga mewakili para ibu-ibu, bapak-bapak Betul. yang ada di luar sana, yang mungkin lagi siap-siap mau mudik sama anaknya nih, dok. Dok, sebenarnya apa saja sih, dok, yang harus dipersiapkan jika memang ingin mudik bersama balita, terutama dan juga anak-anak nih yang usianya di bawah 12 tahun? Ya benar ya, sebenarnya ini satu momen yang boleh dibilang mudik spesial ya, karena beberapa tahun kita sudah nggak ada kesempatan mudik. Ha-ha. Ini jadi mudik raya boleh dibilang. Dan salah satu kendala memang untuk perjalanan bagi anak-anak sama yang anak 2 tahun itu juga merupakan suatu yang akan bikin buat anak stres karena lingkungan baru ataupun juga stres karena dia harus menikmati suasana perjalanan yang mungkin seringkali tidak membuat nyaman dirinya gitu. Untuk itu mungkin ada beberapa persiapan yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita menyiapkan peralatan-peralatan yang memang biasa digunakan si anak itu. Entah itu pakaian, entah itu makanan, dan juga jangan lupa kita siapkan juga mainan ataupun peralatan apa yang biasa digunakan untuk berikan hiburan buat si anak supaya dia menghilangi kejenuhan selama di perjalanan. Seperti itu. Oke, Dok Adip gini, ada kemudian kondisi anak yang memang memiliki kondisi yang berbeda-beda begitu ya. Sebelum memastikan kondisi ini prima dan tidak ada masalah selama perjalanan, apa sih Dok yang perlu dikonsultasikan dan dipastikan bahwa kondisi-kondisi tersebut ini tidak akan mengganggu selama perjalanan mudik mereka? Nah, ini biasanya akan melihat misal nih anaknya baru demam. Kemudian ini kan di akhir-akhir ini untuk kasus demam berdarah mulai banyak ya. Jadi harus lebih aware, terutama kalau anak sudah demam hari kedua, ketiga, itu mungkin ada baiknya di screening dulu nih, dilihat dia ada kemungkinan ke arah infeksi demam berdarah atau tidak. Itu biasanya bisa menggunakan perasat dengan pemeriksaan laboratorium NH1 itu untuk mendeteksi secara dini ada infeksi demam berdarah atau tidak. Karena takutnya kalau misal memang ada infeksi demam berdarah nanti dia harus dirawat di rumah sakit saat mudik kan juga menjadi hal yang lebih repot seperti itu ya. Sejumlah hal, ya baik. Siap dok, silakan lanjutkan dok. Kemudian yang kedua, misal ada kondisi-kondisi di mana si anak harus mendapatkan pengobatan yang rutin. Nah ini juga harus dipersiapkan supaya jangan sampai saat mudik dia kehabisan obat yang biasa dia konsumsi, jadi nanti ada keluhan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, secara umum dok, kan bagi anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus untuk
mengonsumsi obat-obatan kan dipersiapkan obat-obatannya. Nah, bagi mudik bersama dengan anak secara umum tuh biasanya kita harus bawa apa saja sih dok? Perlengkapannya yang tadi sempat mungkin dokter sebutkan, tapi mungkin boleh didetailkan lagi dok. Harus bawa apa nih sebaiknya? Selain pastinya mainan ya biasanya kalau buat anak-anak buat distraksi. Atau misalnya selama perjalanan sering mengalami gangguan pencernaan, apakah kemudian ada obat-obat tertentu yang harus disiapkan begitu dok? Nah, ini kendala-kendala kondisi di perjalanan yang sering dikeluhkan oleh anak itu adalah muntah, kemudian diare, kemudian batuk pilek. Jadi ya minimal harus ada obat turun panas, kemudian obat anti muntah, kemudian ada baiknya juga dipersiapkan untuk obat diare atau untuk cernaannya. Kemudian juga yang lain perawatan harian seperti minyak, kemudian jaket dan beberapa selimut itu, atau mungkin juga diapers yang bisa diganti sesaat karena di perjalanan mungkin kita nggak memungkinkan untuk mengganti pakaian seoptimal yang biasa kita tanpa menggunakan diapers gitu ya. Oke, dok, gini, kita tidak bisa pungkiri bahwa pemudik juga banyak yang menggunakan kendaraan roda 2 begitu dan menyertakan anak-anak mereka selama perjalanan. Ini juga cukup mengkhawatirkan diterpa angin yang cukup lama, bahkan mungkin dalam kondisi yang hujan, panas. Ini bagaimana dok? Ada imbauan tertentu tidak atau persiapan atau apa yang harus diwaspadai soal ini? Nah, ini memang situasi yang cukup ekstrim buat anak ya, karena dia mengalami kondisi yang tidak terbiasa dia dapatkan. Nah, ini salah satunya persiapan peralatan ya memang harus melindungi dia dari hujan, dari angin, semacam itu. Salah satunya jaket, atau mungkin kalau pakai motor juga mantel, dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga yang harus perlu ditambahkan juga vitamin, salah satunya yang bisa dipertimbangkan untuk bisa menjaga kondisi anak. Oke, baik. Ya, ini hal yang benar-benar terjadi dan faktanya memang seperti itu ya Ferdi ya. Kadang kita suka lihat bahkan menggunakan helm saja tidak begitu anaknya. Nah, kalau tadi roda 2 dok, selanjutnya kan kalau di roda 4 nih kita tahu bahwa banyak juga pemudik yang menyertakan anaknya dan kadang-kadang mungkin suka luput nih untuk menggunakan semacam car seat begitu di dalam mobilnya gitu. Nah, mungkin boleh diingatkan lagi dok, bahayanya tuh sebenarnya apa sih dok jika seorang anak tidak mengenakan car seat di dalam mobil yang akan berpengaruh pada kondisi fisik tubuhnya. Dan selanjutnya jika terjadi mungkin gejala-gejala, tadi indikasi-indikasi yang dokter sampaikan, mungkin mual, muntah, apa yang pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan kepada anak gitu oleh orang tuanya? Karena mungkin cari dokter susah. Ya, betul. Jauh ya. Ya, betul Mbak Mifri. Jadi untuk car seat ini memang sangat disarankan karena dia memberikan sokongan yang bagus ya. Artinya dalam posisi anak duduk, ini posisi dia akan lebih nyaman karena mendapatkan sandaran yang kuat, yang comfort buat si anak. Ini juga mengurangi rasa lelah yang dialami oleh si anak. Tuh. Karena dengan posisi misal dia hanya di pangku atau diletakkan di jok mobil, itu juga akan kurang memberikan sokongan yang bagus untuk backnya dia, untuk tulang belakangnya dia, sehingga mungkin bisa menyebabkan rasa lelah yang lebih hebat dibanding dengan menggunakan car seat yang pertama. Yang kedua, kondisi-kondisi macam jadi muntah atau semacam terjadi demam, itu yang pertama dilakukan, kita memang harus menyiapkan alat-alat untuk mengatasinya. Yang pertama, itu harus selalu tersedia ya untuk menghindari menampung muntahan si anak supaya dia nggak
mengotori mobil semacam itu. Yang kedua juga persiapkan juga minuman hangat karena ini sangat membantu untuk mengurangi rasa mual dan lain sebagainya. Beberapa obat-obatan memang boleh disarankan untuk diberikan pada anak-anak yang berisiko untuk terjadi mabuk darat. Itu memang boleh diberikan, cuman ini juga harus konsultasi dengan dokter karena nanti terkait dengan dosis, karena setiap anak dengan berat badan yang berbeda tentunya akan diberikan dosis yang berbeda juga. Kemudian mungkin snack-snack ini juga menjadi sesuatu yang bisa memberikan selain hiburan buat anak-anak, ini juga bisa memberikan rasa nyaman, juga mengurangi rasa mual, rasa perjalanan dan lain sebagainya. Dan mungkin juga perlu dihadiri dari untuk anak selalu fokus untuk menggunakan mainan gadgetnya terutama yang dia harus melihat fokus pada satu objek karena ini juga akan menimbulkan keluhan darat tadi. Pusing ya biasanya. Gini, Ya. Dok Adib, kan kita masih di masa pandemi begitu ya. Anak-anak dan juga balita ini kan tidak diwajibkan untuk mendapatkan vaksin. Nah, tapi kondisi keramaian di sejumlah titik-titik rest area tentu ini akan bercampur begitu orang-orang. Apakah kemudian ada potensi-potensi bahaya yang perlu kita hindari sebagai orang tua dan antisipasinya sebaiknya bagaimana, Dok? Nah, betul sekali Mas Ferdi. Ini memang kita belum lepas dari pandemi. Jadi kembali kita ingatkan kepada orang tua yang membawa anaknya untuk mudik. Untuk anak di bawah 2 tahun memang kita belum diperkenankan untuk menggunakan masker. Tetapi untuk di atas 2 tahun, mohon sekali lagi untuk selalu diingatkan anak untuk memakai masker terutama di area keramaian bertemu dengan orang lain dan juga selalu gunakan hand sanitizer saat di acara yang padat dengan orang lain. Kemudian kita tetap harus melihat kondisi ya kalau memang kita mampir di rest area terlalu crowded, ada baiknya kita juga harus melihat jangan terlalu lama berada di lokasi tersebut. Kalau bisa memungkinkan kita pilih waktu yang lebih tepat untuk bisa mendapatkan kondisi yang tidak terlalu crowded seperti itu. Ya, karena kadang-kadang mungkin orang tua jadi harus lebih aware lagi gitu, dihindari interaksi mungkin anaknya dengan orang-orang lain agar tadi mengurangi potensi bahaya. Karena COVID-19 masih ada ya Dok ya. Terima kasih banyak Dr. Adib Hermawan, dokter spesialis anak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di CNN Indonesia Connected. Dokter mudik nggak Dok? Saya di Solo juga ada. Oke, baik kalau gitu. Berarti terima kasih banyak dokter atas informasinya di pagi hari ini. Sehat selalu dokter. Terima kasih, selamat pagi.